sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama itu kepanjangan dari kata ilmun, berarti orang yang banyak ilmunya. Anak tak tanya, lebih baik mana, belajar atau bekerja? Diulangi yang keras, belajar atau bekerja? Punya ilmu atau uang banyak? Di mana kaya pinter? Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Nanti ngikut mas. Pinter kaya? Oke, jawabannya semua benar. Karena nilai semua 30 berarti 10. Yang 10 ada nilainya, berarti 90 tinggi. Anak-anak saya mulai kecil ya, katakan enggak sekolah, kerja terus sampai lulus SMA, katakanlah 12 tahun. Ya kan SD tahun, SMP SMA 12 tahun. Lulus TK kerja tok. Sampai lulus TK, SD, lanjut SMP, SMA. Podo-podo 12 tahun. Sebut ketok, oke? Belum tentu. Yang sekolah, di sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah. Minimal mengerti hitung-hitungan, minimal bisa tulis, maksimal pinter. Ya, nek wong bodoh gampang dibui, nek wong pinter ndak dibui. Maksudnya gini, antara harta dan ilmu pengetahuan jelas lebih mulia ilmu pengetahuan. Kalau sampean nek duwe akeh, contoh sampean mari oleh arisan 20 juta atau 30 juta beli NMAX harta, pasti NMAX itu sampean kunci, sampean gembok, sampean lebokno di rumah. Sampean akan menjaga harta itu. Tapi nek sampean pinter, hafal Al-Qur'an 30 juz, matematikanya bagus, agamanya bagus, pengetahuan agamanya bagus, maka ilmu itu yang akan menjaga sampean. Paham? Gini gambarnya. NMAX yang sampean beli seharga 30 juta tadi itu mau ndak mau harus sampean jaga sih gak kecolongan maling, ya kan ya? NMAX itu kalau sampean baik, saya mengajak kebaikan, dijak sembahyang, maksudnya dijak dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat pengajian segala macam. Tapi nek sampean punya ilmu, kate berbuat sesuatu, oh saya tahu pengetahuannya bahwa mencuri itu adalah dosa, tidak disukai oleh Allah, akan terhindar karena ilmu yang menjaganya. Oh aku katanya ngerasani, oh iya ghibah kan tidak boleh dalam agama, ngerasani orang, membuka aib orang lain kan tidak boleh. Karena saya tahu ilmunya itu tidak boleh, maka dia akan menjaga kita dari murkanya Allah. Nek wong goblok gak ngerti apa-apa, ngerasani ae ndak hukume oleh ta ndak oleh, nyolong ae bapak oleh ta nggak oleh. Korupsi ae bapak oleh nggak oleh ndak hukum. Tadi derajatnya orang berilmu lebih tinggi daripada derajatnya orang yang tidak berilmu. Contoh, sebelum contoh ayat dulu. Wa idza qilan suru yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku akan mengangkat derajat beberapa derajat orang yang berilmu. Nak tak tanya, di daerah sampean orang-orang yang ngajar profesinya guru, dipanggil Pak Guru enggak? Ya kan ya, bacakan seperti itu ya. Itu bentuk penghargaan masyarakat kepada orang yang berilmu. Pak Guru, kemana Pak Guru? Bu Guru kemana Bu Guru? Kalau guru umum, kalau guru pondok pesantren, Gus, kemana Gus? Oh Gus monggo. Gak mungkin. Halo Gus, ya apa kabar Gus? Gak mungkin itu ya. Pasti lebih hormat. Itu bentuk derajat. Kalau lebih besar lagi Kiai, Pak Yai, sungkem cium tangan. Itu derajat. Nek sampean soge, woi, wong soge ya apa kabare? Nggak mungkin. Ya saya Pak Soge, ya apa? Enggak kan ya? Beda. Orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Dengan ilmu kita bisa dijaga dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, yaitu api neraka kelak. Tapi nek harta, nek ndak ngerti cara mengelola harta itu perlu ilmu, nek gak cari ngelolae,
Harta ditanya dua, dari mana dan kemana. Dari garong nyolong dilarikan kemana, ke berbuat jahat. Dari mungkin mencuri dipakai beli minuman keras. Dari mana dan kemana. Karena tidak ada ilmu pengetahuan. Tapi kalau ada ilmu pengetahuan, mendapatkannya itu dengan cara kita memperoleh ilmu pengetahuan. Saya tahu caranya membuat katakanlah kerajinan yang bagus sehingga itu mulai nilai seni tinggi sehingga dijual laku mahal. Ketika dapat uang karena dari proses ilmu pengetahuan maka akan digunakan kebaikan, digawe sangu ibadah. Tunggu sarung rusak, digawe sembahyang. Ono bangunan masjid dulu tadi, infak bangun masjid, bantu bangun masjid. Jadi ini saatnya sampai sebagai generasi penerus jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Bahasa Rasulullah, utlubul ilma bainal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu, saya digendong. Ilallah, lahat artinya liang lahat. Maksudnya mati itu ya ono ilmu nih, bahwa mati nanti itu ditanyai malaikat, penanya kubur, sangune mati opo, iku ilmu. Bahkan lebih luas lagi Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia itu ada ilmunya, ada caranya. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat yaitu surganya Allah Ta'ala ada ilmunya. Duduk moro-moro isok, ada proses keilmuan yang itu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka itu ada ilmunya. Maka saya titip setelah sampean saat ini usia-usia sekolah belajar maksimal. Nek no sekolahan fokus, no oma kalian gampangi sinau. Ojo no budal sekolah, budal mulai gelundung seprong, tahu gelundung seprong. Budal ya wis mari mulai ya wis, mbok pelajarannya apa mau ndak. Maksimalkan betul ya belajarmu. Istirahat ada waktu luang baca di buku di perpustakaan, hafalan atau apa gitu ya. Di perjalanan ojo guyon ae. Apa meneh ojo ngarep PR apa meneh tambah ojo ngarep budal sekolah gak ngarep PR nang mobil. Maca guyon. Maca buku ojo guyon. Atau minimal berzikir lah. Ya. Juru motor guyon karep dhewe macam itu ya. Begitu ya. Terus kalau di LKSA semua di Lumajang baik pasien ataupun di sini insya Allah memberikan bekal sampai SMA ya. Tapi sampai kalau memang sudah berprestasi, punya nilai bagus, punya hafalan banyak, kenapa tidak kita promosikan kepada kampus-kampus Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia? Berapa jumlah kampus yang ada di Indonesia? Ratusan, 160 sekian. Kemarin kampus Muhammadiyah Sidoarjo Alma Mater Ayah itu buka fakultas kedokteran gigi. Nek sampean pinter hafalan Al-Quran di atas 5 juz, kenapa tidak kita promosikan? Kenapa tidak? Saya kan juga bagian dari MPKS Kabupaten, ngurusi panti asuhan juga. Nek sampean berprestasi, nilai nabi Al-Quran akeh, monggo daftar. Kita sampaikan kepada misalnya, ya aku minta di dokter gigi apa? Enak belajar sampai 32. 32 apa? Untu. 16 atas, 16 bawah kan 32. Tapi duit yo. Dokter gigi, ini duduk periksa 30 ngobati. Tetangga saya dokter gigi itu sebulan nganggur, gak nganggur, dapat dari BPJS 30 juta. Karena yang di backup sekitar 3.000 orang. Satu orang, 30.000 orang. 30.000 orang. Satu orang, loro gak loro BPJS bayar 1.000 wonge. Guru toko PNS iki. Guru toko klinik iki. Gurung obati, obat segala macam. Itu kan orang berilmu. Dengan berilmu, kamu akan terhormat di dunia, terhormat di akhirat. Dengan ilmu, kamu akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oke? Camkan, belajar baik-baik, karena usia sama udah belajar di masa kecil, bagikan mengukir di atas batu, belajar di masa tua, bagikan mengukir di atas air. Ya kan ya? Nek uang, patung-patung Mojopahit itu berapa tahun yang lalu itu masih ada. Karena batu yang diukir kuat.
Nek sik cilik wis apal Al-Qur'an, gedene enak. Nek wis gedhe nek tuwek saya ndure ayo meneh gurung iso maca Al-Qur'an ngurui A keliru metode. Ngurui A ain gak iso. Ngurui qaf gak iso. Ini nanti wis kaku. Maya mengukir di atas batu itu seperti belajarnya anak-anak di masa kecil, remaja, mengukir di atas air itu mengukirnya orang-orang tua belajar. Susah. Tapi untung masih mau belajar. Dan sampean proses belajar dan belajar. Ketika nyun sewu, suatu saat Allah memanggil sampean duluan, sampean proses dalam rangka menuntut ilmu, pahalanya adalah surga. Penuntut ilmu ketika di tengah jalan dipanggil oleh Allah itu adalah mujahid. Ya. Oke. Semangat belajar. Jangan kendor, kalau ada apa-apa kita diskusi bersama-sama. Gak semangat, lesu, loyo, ayo diskusi. Ya nanti ketemu atau mungkin WA, saya tak kesini kapan. Ngobrol bareng ya. Waktu kita terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu ketemu perguruan mojok wis sama aku ya, tukang cilok, ya itu cilok ngobrol. Sarombo gak cukup duit nek. Oke. Semangat, jangan lupa menuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah bagian mujahid yang di mata Allah, di mata Rasul, di mata umat Islam adalah bernilai tinggi. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.